Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua dan berjumpa dengan channel Samurai Barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan diberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal soleh dan kebaikan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah kajian tentang 6 perkara yang dapat menghapus pahala dunia akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar sebagai umat muslim senantiasa untuk berbuat kebaikan. Setiap mukmin tentu berharap agar amal ibadah yang selama ini ditunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Adapun syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ketika ibadah yang dilakukan dibarengi dengan niat ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang amalan yang kita lakukan justru tidak diridhoi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini ada beberapa perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan yang terkadang kita lakukan tanpa disadari, yaitu sebagai berikut. Namun sebelum Al-Fakir melanjutkan satu persatu 6 perkara ini, silahkan kepada para sahabat semuanya yang masih belum terhubung dengan channel Samurai Barokah ini, tekan tombol like dan subscribe, dan selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info edukasi Islami kajian channel Samurai Barokah. Kepada para sahabat yang sudah tersambung dan terhubung, Al-Fakir doakan semoga rezekinya lancar, usahanya lancar, panjang umurnya, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Perkara yang dapat menghapus pahala amalan, yang pertama, menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang, makan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka orang yang terzalimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zalim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Saking pentingnya menjaga perasaan orang lain yang menerima sedekah, sampai-sampai Islam memberikan keutamaan lebih bagi orang yang bersedekah secara diam-diam. 3. Merasa ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat tahajud, maka jangan langsung memandang remeh orang yang kesulitan bangun malam. Jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah, karena barangkali mereka yang kita pandang remeh memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas, yang hanya Dia dan Allah yang mengetahui. Karena pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan dan semua prestasi yang kita raih semata-mata karena taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari kehebatan kita. 4. Syirik dan perbuatan dosa lainnya menyekutukan Allah. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraktah la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu masuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. 5. Bermaksiat dikala sendiri. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. 6. Meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Di antara perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan-amalan selanjutnya adalah meremehkan seorang mukmin yang berdosa dengan mengatakan bahwa orang seperti fulan tidak mungkin diampuni Allah, dengan menyebut individu orang tersebut. Para sahabat channel Samurai Barokah, mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat, dan doa Al-Fakir mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari 6 perkara ini yang bisa menghapus pahala amalan kita di dunia ataupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.